Universitas Patimura melalui Wakil Rektor 1 Bidang Akademik Profesor Domingus Male melakukan konferensi pers kepada awak media yang dipusatkan di Ruang Media Center Rektorat Unpati pada Kamis 5 Juni 2025. Dalam keterangan pers, Warek Male mengungkapkan bahwa berdasarkan kuota tahun ajaran 2025-2026, Unpati akan menerima mahasiswa baru berjumlah kurang lebih 6.000, di mana ribuan mahasiswa baru itu diterima melalui 3 seleksi penerimaan, yaitu jalur ujian tes berbasis komputer atau UTBK, seleksi nasional berbasis prestasi atau SNBP, dan seleksi jalur mandiri. Dikatakan untuk seleksi UTBK dan SNBT sudah dilaksanakan, di mana pusat UTBK sendiri dipusatkan di Unpati dan 5 sub UTBK. Namun yang berfungsi ada 4 sub UTBK, yaitu PSDKU Aru, MBD, SMA Negeri 1 Tual, dan SMK Negeri 6 Tanimbar. Dijelaskan, seleksi UTBK menyiapkan kapasitas sebanyak 5.920, namun terisi hanya 3.472. Sedangkan peminat dan lulusan SNBT terdapat 4 pilihan dengan capaian peminat berjumlah 5.391 dan lulus mencapai 2.079. Berikut ini simak keterangan lengkap Wakil Rektor Bidang Akademik Profesor Domingus Male, seperti yang dilaporkan reporter Patimura TV, Johannes Balol. Ya, terkait dengan penerimaan mahasiswa baru, jadi Universitas Patimura telah melaksanakan atau mengikuti 2 seleksi. Yang pertama itu adalah seleksi mahasiswa berbasis prestasi, itu sudah dilakukan, kita sudah sampaikan konferensi persnya sebelumnya. Nah, kemudian di tanggal 28 kemarin sudah dilakukan pengumuman penerimaan mahasiswa melalui jalur UTBK seleksi nasional berbasis tes. Nah, perlu kami informasikan bahwa pelaksanaan UTBK SNBT itu dilaksanakan secara nasional, dan untuk pusat UTBK Unpati itu berlokasi di kampus Poka, ya, di kampus Poka, dan kita punya sub UTBK. Jadi sub UTBK itu ada 5 yang kita usulkan, tetapi yang berfungsi hanya 4, yaitu pusat UTBK PSDK Waru, sub pusat UTBK PSDK MBD, sub pusat UTBK Tual yang berlokasi di SMA Negeri 1 Tual, dan sub pusat UTBK Tanimbar itu berlokasi di SMKN 6 Tanimbar. Kita mengusulkan untuk SBT sudah masuk, tetapi karena ada force majeure, ya, terjadi longsor di SS, sehingga kabel optik di atas itu mengalami gangguan, ada gangguan, dan memang peristiwa itu terjadi sebelum kegiatan UTBK, tetapi pusat UTBK Poka Unpati itu tidak mengambil risiko, ya, jangan sampai pada saat kita tetap menerima, pada saat hari H pelaksanaan UTBK terjadi gangguan, maka yang korban adalah calon mahasiswa. Oleh karena itu sudah ada 3 yang mendaftar di hari pertama, hari kedua pendaftaran, mereka kita relokasi ke pusat UTBK Ambon. Ya, jadi mereka sudah terlanjur mendaftar di SBT, itu kita minta untuk direlokasi ke Ambon untuk menghindari, karena kalau misalnya terjadi katakanlah kendala hari H, mereka tidak bisa lagi dipindahkan ke tempat lain karena sistem sudah diatur sedemikian rupa secara nasional. Nah, informasi nanti saya sampaikan lembaran ini. Jadi total dari kapasitas yang kita miliki itu sebenarnya ada sekitar 5.920 tempat duduk, ya, selama pelaksanaan UTBK. Namun yang terisi hanya 3.400
Artinya bahwa jumlah peserta UTBK dari pusat UTBK Universitas Timura itu hanya 3.472 yang terisi pada pelaksanaannya. Nah, kemudian di dalam seleksi UTBK ini ada mekanisme baru ya. Jadi ada pilihan 1, 2, 3, dan 4 ya. Jadi calon mahasiswa bisa memilih satu saja, kemudian bisa memilih 2, itu untuk pilihan pendidikan akademik ya. Ya. Sedangkan kalau dia pilih 3, berarti 2 dari pendidikan akademik, prodi akademik, 1 dari vokasi ya. Atau dia bisa balik, atau 4 dia bisa 2 ya. Pendidikan vokasi harus ada. Nah, untuk pelaksanaan UTBK kita di tahun 2025 ini, dari 3.472 yang mendaftar itu yang milih, dia memilih pilihan 1, pilihan 2, pilihan 3, pilihan 4 ya. Nah, jadi setelah dilakukan penilaian dan penetapan, maka total peminat pada prodi Universitas Timura ya, baik di kampus utama maupun di luar kampus utama PISDK, UARU, dan MBD, itu ada tertulis sekitar 5.391. Itu peminat yang mengikuti ujian UTBK dan dia memilih prodi Unpati. Jadi ada adik-adik kita atau anak-anak kita yang memilih tesnya di Ambon, tetapi pilihannya ada di luar Maluku ya. Nah, ini yang kami catat untuk database Universitas Timura. Total peminat Unpati pilihan pertama, kedua, ketiga, keempat itu masing-masing untuk pilihan pertama itu sebanyak 2.797. Kemudian pilihan kedua ada 2.507 ya. Kemudian pilihan ketiga ada 78 dan pilihan keempat ada 9 ya. Dan itu totalnya 5.391. Yang lulus dari pilihan pertama tadi 2.700 sekian itu hanya 1.417 yang lulus. Kemudian pilihan kedua yang lulus hanya 644, pilihan ketiga 16, dan pilihan keempat 2. Nah, mekanisme kelulusan yang digunakan kali ini adalah berbasis perengkingan nilai tertinggi sampai dengan terendah, kemudian penetapan kuota ya. Jadi saya mengambil contoh misalnya program studi pendidikan dokter ya. Kuota yang mereka miliki adalah cuma 60 untuk SNBT, sehingga dari jumlah yang memilih pendidikan kedokteran di Universitas Timura itu di ranking nilai tertinggi sampai dengan nilai terendah, kemudian dikunci di 60 ya. Nah, dikunci di 60, jadi yang urutan 61 sampai ke bawah itu dinyatakan gugur, tidak lulus ya. Jadi itu berbasis nilai UTBK ya. Nah, kemudian perlu diinformasikan juga bahwa dari pelaksanaan UTBK ini ada 5 prodi dengan tingkat ketatan ya yang tertinggi. Jadi untuk yang pertama itu ditempati oleh pendidikan dokter ya. Rasionya adalah 1:12,8. Artinya satu kursi itu direbut oleh 13 orang ya. Jadi satu kursi direbut oleh 13 orang. Jadi bisa teman-teman media bisa menghitung kan, kalau yang diterima 60 berarti 60 kali 12,8 berarti 700-an sekian peminat ya terhadap pendidikan dokter. Cukup tinggi ya. Di tempat kedua ada teknik perminyakan ya dengan rasionya 1:10,1 ya. Kemudian ketiga farmasi 1:7,3. Kemudian ilmu komputer di peringkat keempat dengan 1:6,9, dan yang terakhir 5 besar itu adalah teknik geologi 1:68. Artinya bahwa
5 prodi ini masuk dalam prodi favorit ya, karena peminatnya banyak tetapi kuotanya terbatas sehingga selektivitasnya tinggi ya, dan itu menjadi hal yang penting. Kemudian ada perlu diinformasikan juga bahwa ternyata nilai tertinggi UTBK yang memilih program studi Unpati itu adalah 700,39, itu ada di pendidikan dokter, dan yang memiliki skor ini berasal dari pusat UTBK 1, itu ada di Sumatera Utara kalau saya tidak salah ya, jadi 251 sekian itu berarti ada di utara. Kalau Unpati kan 2581 ya, jadi ada di, jadi ini dari luar ya, jadi tertinggi. Sementara yang terendah untuk kedokteran itu UTBK-nya 600,12 kalau saya tidak salah ya, jadi cukup tinggi. Jadi anak-anak kita yang lulus atau mengikuti UTBK dan nilainya kurang dari 600, misalnya cuma 599, dia pilih kedokteran, itu pasti tidak lulus ya. Jadi nilai terendahnya 600. Nah, oleh karena itu yang kami terima di Unpati atau yang lulus itu mencapai 2079 calon mahasiswa.